kesehatan buat teman-teman semua. Kali ini saya ingin bahas berkaitan dengan posisi pekerjaan yang setahun 2 tahun yang lalu banyak orang yang belum tahu, bahkan mungkin pada saat hari ini pun masih banyak yang belum tahu, yaitu posisi pekerjaan mengenai label nama. Misalnya kita kalau flashback ya, kalau kerja sebagai seorang dokter, seorang insinyur, terus bekerja sebagai seorang arsitek, apalagi bekerja sebagai akuntansi. Nah sekarang zamannya sudah lain gitu. Jadi ada posisi-posisi pekerjaan yang benar-benar label nama posisinya baru dan sekarang lagi booming gitu. Asli, benar-benar anak-anak milenial harus selalu update dengan kondisi zaman digitalisasi. Jadi posisi itu apa sih namanya? Yaitu UX writer. Namanya UX writer. Nah, coba Anda sedikit mendengar di telinga Anda UX itu apa ya? UX gitu. Nah, saya coba tanya nih anak milenial nih sama Mas Bro, gimana Yan? Iya. UX itu apa ya? UX writer nih, posisi yang sekarang lagi booming dan banyak dicari. Iya. Banyak perusahaan, banyak UKM, betul. Banyak orang yang punya produk ingin menjual produknya. Betul. Ini posisi UX writer ini gimana sih? Sebenarnya kalau untuk UX writer sendiri itu sepertinya bukan ke arah perusahaan. Menurut saya sendiri itu dia lebih berfokus kepada UKM yang mau berkembang, yang mau ibaratnya dari UKM kecil mau menjadi ke lebih besar lagi marketnya dia. Ya. Itu dia ya intinya harus pakai UX writer ini sih. Nah, UX writer itu apa sih artinya sendiri? Posisi ini sebagai apalah? Sebenarnya pasti kalau kita dari UKM tahulah yang namanya istilah copywriter. Copywriting. Nah, copywriting. Nah, sebenarnya copywriting itu apa sebenarnya? Copywriting kan intinya kita membuat sebuah tulisan yang berfokusnya itu kan untuk penjualan, untuk orang supaya tertarik beli produk kita kan. Memasarkan gitu ya. Nah, sedangkan kalau di UX ini kita itu istilahnya memasarkan tapi dengan halus, bukan hanya memberikan hard selling enggak ya? Tolong dong jual nih misalnya barang ini apa buat ini buat etol nih 10.000 enggak kayak gitu ya? Kalau UX ini kayak lebih memberikan experience-nya apa, ketika misalnya tadi kita pakai tongkat ini experience-nya apa sih, jadi gampang atau apa. Nah itu yang diberi yang ditulis dalam UX writer ini. Iya. Dia membantu. Oke, as I know. Yes. Itu untuk yang UX writer ini, ya katakanlah UX writer lah. Posisi ini tuh sebenarnya meliputi, kalau yang saya baca nih ya, yaitu yang pertama dia harus bisa ngedesain. Betul. Benar. Ngedesain sebuah produk itu sendiri. Dia harus bisa pinter bikin konten. Betul. Nah, posisi UX writer nih ya harus saja. Jadi ada terus dia juga harus ya saya lupa juga ya, yang kedua itu apa? Research. Nah, dia harus bisa riset. Nah, riset bagaimana sih produk yang dia jual, terus melihat kompetitor di sekeliling dia itu dengan produk yang sama seperti apa gitu. Sehingga dia bisa memposisikan produk yang dia jual agar tetap eksis dan customer happy gitu untuk bisa membeli gitu kan ya. Satu lagi apa ya? Satu lagi yang paling penting itu adalah UX writer-nya ini. Enggak, yang tadi kan posisinya konsep ya. Konsep dari UX writer. Kita harus paham. Ya. Karena kalau misalnya kita tidak paham kan apa istilah untuk UX, nanti malah takutnya jadi kayak copywriter. Ya, jadi gini. Dulu posisi-posisi bukan dulu ya, beberapa tahun yang lalu itu posisi-posisi sebuah pekerjaan itu hanya satu posisi.
Tetapi sekarang istilahnya UX writer ini sudah meliputi 4 skill ya, yang dikolaborasi menjadi satu nama, yaitu UX writer. Yaitu Anda juga harus bisa bikin konten, Anda juga harus bisa meriset produk, Anda juga harus bisa mendesain gitu kan, dan Anda juga harus yaitu ya konten strategik itu kan. Jadi Anda harus multitasking gitu. Nah, karena memang ya itulah zamannya sudah zaman digital gitu kan. Anda nggak bisa menguasai hanya konten doang gitu kan. Yaitu Anda kan bersaing dengan teman-teman Anda yang bisa punya skill UX writer gitu kan. Nah, ini yang lagi booming dan dicari banyak pengusaha gitu ya, pemain bisnis gitu. Nah, Anda kalau udah menguasai UX writer, udah insya Allah ada rezeki di situ ya. Ataupun kalau Anda belum memahami tentang UX writer, bisa untuk mencoba mencari tahu siapa sih orang-orang yang pernah bikin atau enggak yang bisa buat untuk UX writer ini. Ya paling tidak Anda bisa belajar lah, mulai dari mana dulu sih yang Anda bisa pelajari ya. Gitu. Ini penting banget asli buat teman-teman milenial. Cobalah membuka open mindset gitu. Jadi bahwa kita harus menyesuaikan kondisi saat sekarang. Apa sih posisi pekerjaan apa sih yang dibutuhkan gitu. Jangan sampai Anda terbuai dengan kondisi masa lalu gitu. Artinya Anda harus benar-benar saat sekarang ya saat sekarang gitu, dan melihat masa depan gitu kan. Posisi mana sebuah pekerjaan yang nanti akan jadi booming gitu kan. Itu kalau Anda mau survive gitu. Ya kalau untuk saya juga ini bukan untuk ke milenial sih. Ya, kayak betul. Tadi kan dibilang anak milenial. Cuma kalau menurut saya UX ini bukan lingkup ke anak milenial. Semuanya. Lingkup semua, terutama bagi para pemain bisnis yang cukup besar. Dia harus membutuhkan sebuah yang namanya wadah untuk menarik investor yang lebih besar lagi kan tentunya. Dia harus menunjang itu dengan beberapa situs website, penunjang kayak misalnya situs website, dia punya profil seperti apa. Nah, ini kan yang dibutuhkan. UX ini kan kita untuk mendevelop hal seperti itu kan intinya. Jadi untuk orang supaya tahu lagi, supaya investor lagi kalau mau naruh, dia dengan baca ini sudah tahu, oke, saya naruh duit sekian, experience yang saya dapatkan ini, yang saya dapatkan ini, tanpa dia tidak sadar kalau investor ini sebenarnya membeli produk yang kita jual. Nah, itu yang menurut saya UX ini nantinya pasti akan cukup booming lah. Mungkin prediksi saya di antara 3 sampai 5 tahun lagi UX ini mungkin akan banyak orang mencarinya sih. Karena UX writer ini adalah sebuah profesi yang nantinya dan saat sekarang pun banyak dicari di ranah pekerjaan yang udah move on ke digital gitu kan. Jadi siapkanlah bekal ilmu apa yang Anda pelajari, karena harus move on ke sana gitu. Dan UX writer ini ya kalau menurut saya sih sebagai seorang konsultan di bidang digital gitu menjadi seorang punya expertise ya kan di bidang digital online sekarang gitu. Karena mau nggak mau semua harus ke online gitu. Kalau apalagi pada saat kondisi pandemi seperti ini kan, intinya seperti itu sih. Yang jelas kerjanya UX ini agak cukup spesial. Apa tuh spesialnya? Spesialnya di sini adalah dia ini beda. Kalau copywriting itu kan kita kerjanya di awal, terus kita tidak maintenance lagi kan untuk belakangnya. Ya sudah ada artikel atau website atau blog apa, ya udah itu aja yang akan kita sharing terus. Sedangkan UX ini kita harus tetap maintenance. Tetap ya terus ya? Tetap. Karena itu kaitannya dengan konten ya? Betul. Misalnya ada project baru nih yang dimulai. Nah, itu tuh kita perlu dulu mengetahui siapa sih targetnya yang mau kita mau segmen targetnya ya.
siapa nih yang mau kita pasarkan atau apa. Ya, misalnya terus, bulan ini siapa dulu gitu ya. Gimana sih cara ibaratnya cara penyampaian produknya kita. Misalnya ke anak muda, nanti bahasa kita ya pakai bahasa anak muda. Untuk segmented di usia menengah atau sudah lebih dewasa, ya kita mungkin bisa pakai bahasa-bahasa yang lebih. Di situ adalah segmentednya ya di situ. Beda kalau di copywriting kan, ya kita misalnya nulis produk aqua, contoh lah produk air mineral. Ya udah kita tulis ini rasa manis sebagainya. Itu kan untuk general, mau usia muda, mau usia tua, mau dia yang sudah dewasa, mau pekerja, mau anak sekolah, ya dia akan baca sama. Dia tidak merasakan yang dia dapatkan di umur itu manfaatnya apa. Nah, sedangkan UX ini memberikan manfaatnya. Ya, jadi memang kalau dibilang ya konsultan di digital ya. Terus di dalam menjual sebuah produknya itu pakai pendekatan hati gitu ya. Iya, benar-benar. Ya dia kita jual jual. Nah, itu sudah bukan zamannya gitu. Jadi bagaimana seorang UX writer itu bisa membawa hati calon pembeli ke produk kita dengan happy mereka gitu. Tanpa ada pemaksaan penjualan gitu dalam jual beli. Atau gampangnya adalah kita menjadi dia membaca sebuah artikel ini yang dikerjakan sama seorang UX writer ini menjadi sebuah teman. Bukan untuk mengharuskan dia untuk beli, tapi lebih dia merasa nyaman dulu, baru dia beli, baru dia akan beli lebih dalam produk tersebut gitu. Jadi asik gitu. Jadi pekerjaan UX writer ini nggak perlu ngantor. Jadi bisa dari mana saja Anda bekerja, bisa dari rumah, dari nongkrong di kafe sambil ngopi, Anda sambil bekerja, atau Anda bisa sambil naik gunung gitu ya. Ya terserah Anda. Nah, itulah posisi yang penting. Di situ ada wifi dan internet ya, ada internet intinya. Ada laptop, internet, dan Anda perkaya dengan ide gitu kan. Ide. Tetapi ide sendiri pun nggak bisa kalau Anda nggak punya kemampuan ilmu di digital marketing online-nya sendiri. Misalnya Anda nggak bisa setup bikin website, Anda nggak bisa YouTube, Anda nggak bisa Instagram. Ya ini artinya ada kaitannya dengan digital itulah. Jadi asli teman-teman, saatnya lah belajar ilmu digital marketing online. Karena dengan ilmu itu Anda bisa kemana-mana gitu. Asli itu aja. Jadi mulailah membuka pikiran, membuka open mindset Anda untuk mau belajar lah. Intinya starting untuk mau belajar. Ya. Betul. Jangan konvensional lagi. Anda harus melihat situasi, kondisi. Sekarang banyak sekali kondisi seperti ini yang dirumahkan gitu. Jadi Anda harus kreatif. Intinya gitu. Ada masukan lagi tentang UX writer? Enggak sih. Gak ada ya. Oke. Sekian aja bincang-bincang berkaitan dengan UX writer sendiri. Jadi kembalikan ke Anda mau kemana arah tujuan Anda di saat kondisi seperti ini. Jadi kami hanya ngasih info aja. Inilah posisi profesi yang lagi banyak dicari orang gitu. Sebenarnya bukan lowongan. Sebenarnya bukan hanya kita ngeberi informasi untuk profesi aja, tapi untuk kepada penggiat bisnis. Ya, betul. Ini ada satu lagi cara teknik untuk kita menyampaikan sebuah market ke online by digital lagi, sistem digital itu bukan selain copywriting nih ada lagi istilahnya namanya UX. Betul. Nah, supaya para penggiat bisnis, orang-orang yang sudah buka bisnis ini tahu lagi nih hal baru tentang selain UX yang mungkin masih jarang orang tahu tentang UX. Dan ini posisinya keren, asli. Dan enjoy. Lebih bagus.
Oke aja, itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.